Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, hati yang masih terpaut dengan kajian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di channel Her ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi kajian yang sudah pernah disampaikan di acara kajian Muslimah Pecinta Ilmu hari Sabtu 14 September 2024 di Masjid Raya Baitul Muttaqin Antapani, Kota Bandung. Judul kali ini adalah Meneladani Nabi Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Selamat menyimak. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Allah sebagai cahaya. Hal tersebut disampaikan Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ada kata nurun yang artinya itu adalah cahaya. Yang dimaksud di sini cahaya adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surat yang lain pun Allah mengibaratkan Rasulullah sebagai pelita, sebagaimana matahari yang menerangi bumi. Sirajam munira, pelita yang menerangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang menerangi. Masya Allah, ini pengibaratan langsung dari Allah. Sedangkan Allah sendiri menilai hambanya itu 24 jam lahir batin, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keramaian. Jadi kalau Allah yang sudah memujinya, itu terbayang kualitasnya itu, Masya Allah, teladan bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Masya Allah, bukan perkara yang mudah mendapatkan julukan yang indah dari Rob semesta alam yang pengawasannya itu lahir batin hingga tahu isi hati terdalam, kualitas hati hambanya tuh paling tahu. Maka ketika Rasulullah dikasih julukan cahaya pelita yang menerangi dunia ini, itu luar biasa. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun makna rahmatan lil alamin menurut para mufasir adalah bermakna dua hal. Yang pertama, syariat ketika diterapkan akan menghadirkan kemaslahatan bagi alam semesta dan manusia. Maka yang harus diingat adalah di mana ada syariat, di situ ada maslahat. Bukan sebaliknya seperti zaman sekarang, di mana sekarang kebanyakan kehidupan ini dilandaskan pada asas manfaat. Manfaat yang dimaksud pun sekarang sudah bergeser kepada kepentingan materi. Jika menghasilkan uang, materi, maka seolah itu bermanfaat, meskipun itu melanggar syariat. Contohnya ketika orang yang berpenghasilan dari menampakkan auratnya, bernyanyi sambil menampakkan auratnya, lenggak-lenggok dan sebagainya, yang itu tuh dilarang, melanggar syariat. Tapi karena menghasilkan materi, menghasilkan uang, jadi dipakailah. Jadi jangan kebalik-balik. Sedangkan akhirnya mudorotnya itu dirasakan oleh masyarakat. Maraknya terjadi kasus pelecehan seksual misalnya dan sebagainya. Jadi ingat bahwa makna dari rahmatan lil alamin yang ada di dalam Islam yaitu bermakna syariat ketika diterapkan akan menghadirkan kemaslahatan bagi alam semesta dan manusia. Yang kedua, mencegah timbulnya kerusakan yang akan menimpa alam dan manusia. Jadi ketika Islam itu diterapkan, maka berbagai kerusakan, baik itu kerusakan dari sisi sumber daya alam, kerusakan dari sisi sumber daya manusianya, kerusakan berpikir, kerusakan secara lingkungan dan sebagainya itu akan bisa tercegah jika Islam yang diterapkan.
Karena Islam mengatur semua hal dari bangun tidur hingga bangun negara. Islam memiliki istilah yang disebut dengan maqasid syariah, yaitu maksud dari diterapkannya syariah itu akan menjaga dari 7 hal. Yang pertama adalah menjaga akal atau hifzun akal. Syariah ketika diterapkan akan mampu menjaga akal masyarakatnya agar dalam keadaan sehat. Mampu untuk Islam memiliki seperangkat aturan yang bisa menjaga akal masyarakatnya dari berbagai kerusakan, potensi kerusakan akal. Contohnya adalah adanya syariat larangan minuman keras, adanya syariat larangan riba, larangan judi, larangan konten-konten pornografi. Contohnya nih, ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 di mana laki-laki beriman dan perempuan yang beriman itu diwajibkan untuk menjaga pandangan atau godul basor. Artinya haram hukumnya untuk memandang aurat. Sedangkan saat ini konten pornografi mudah diakses dimanapun sehingga banyak yang mengalami kerusakan akal. Bagi orang yang sudah kecanduan konten pornografi, bagian depan otaknya itu akan mengalami otak depan ya akan mengalami kerusakan sehingga tidak mampu memutuskan dengan benar persoalan kehidupan dia. Akan kesulitan karena sudah rusaknya akal. Kemudian ada juga yang mengalami kecanduan game online, kecanduan judi online, kecanduan pinjol, sehingga menyebabkan akalnya kayak nggak punya akal. Kalau diibaratkan tuh orang yang sedang mabuk dan banyak terjadi kasus kriminalitas sampai akhirnya pembunuhan itu berawal dari kerusakan akal. Kemudian dilarangnya judi, dilarangnya minuman keras, memabukkan. Kalau sekarang hal tersebut miras itu ada miras legal, ilegal. Bahkan salah satunya dijadikan sumber pemasukan dari APBD, APBN gitu. Tergantung level mirasnya, berapa persen alkoholnya. Kalau dalam Islam tidak boleh seperti itu. Yang kedua, maqasid syariah yang kedua adalah menjaga jiwa atau hifzun nafs. Islam memiliki seperangkat aturan yang dapat mencegah terzoliminya jiwa seseorang. Sedangkan ya contohnya adalah aturan kisos yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah di mana orang yang membunuh itu harus dibunuh lagi, itu kisos. Maka hukuman kisos ini akan berfungsi sebagai jawabi dan jawazir, penebus dosa dan pencegah. Hari ini itu tidak diterapkan, maka harga nyawa pun semakin murah. Menjaga jiwa ya. Dan ini hanya ada di dalam sistem Islam. Kemudian yang ketiga itu menjaga harta. Oh, sebelum ke menjaga harta. Yang tadi contoh lainnya dari menjaga jiwa itu contohnya Islam itu juga akan mencegah dari berbagai penyakit mental yang hari ini marak terjadi. Contohnya penyakit mental itu kayak ini, mental health ya. Bipolar atau enggak baby blues, yang anxiety. Banyak istilah-istilah mental health yang sekarang makin banyak juga penderitanya dari mulai berbagai kalangan, dari anak muda hingga pejabat, yang sudah ibu rumah tangga sekalipun. Jadi miris gitu kondisinya banyak seiring perkembangan teknologi justru semakin banyak masalah-masalah mental health yang muncul. Begitupun ketika lagi maraknya pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR, itu sampai ada yang banyak orang gila baru gitu. Jiwanya ya jiwanya jadi masuk rumah sakit jiwa itu pada saat tidak jadi pejabat. Islam memiliki seperangkat aturan yang bisa mencegah itu terjadi. Jadi menjaga jiwa seorang. Kalau sekarang harga nyawa itu murah. Makin murah karena banyak tingkat kriminalitasnya tinggi. Yang ketiga itu menjaga harta atau hifzun mal. Islam memiliki sistem ekonomi, nizam iktisodi, di mana diatur di dalamnya itu ada yang namanya tiga hak kepemilikan. Ada kepemilikan negara, kepemilikan individu, kepemilikan masyarakat, rakyat gitu. Itu dibeda-bedakan. Ada juga hadis yang menyatakan, contohnya, kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, air, padang rumput, dan api. Air itu sumber daya air, api itu adalah sumber daya energi, padang rumput itu contohnya hutan. Maka kesemuanya itu tidak boleh dimiliki oleh oligarki, oleh swasta, oleh sekelompok kapitalis, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau di dalam Islam itu harus dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat. Itu dalam bentuk syariat yang menjaga harta. Dan Islam pun memerintahkan manusia untuk
mencari harta dari jalur yang halal saja. Tidak diperkenankan misalnya seorang wanita itu bekerja dengan mengeksploitasi kecantikan tubuhnya. Itu haram hukumnya. Kalau hari ini semua bebas, yang penting dapat duit, dapat materi. Yang keempat, menjaga agama. Hifzuddin. Sekarang banyak juga yang terjebak pada aliran-aliran sesat, pada khurafat, dukun, perdukunan. Banyak hal-hal yang pelanggaran syariat. Maka Islam hadir mewajibkan semua komponen, baik itu di level individu, keluarga, masyarakat, hingga negara, untuk menjaga agama sebagai para penjaga agama, sebagai penegak aturan Allah di muka bumi. Dan negara sebagai garda terdepan untuk menerapkan seluruh aturan syariat. Maka insya Allah aliran-aliran sesat ataupun tadi ada banyak praktek pemurtadan, kemudian meskipun dia muslim tapinya juga nggak bisa baca Quran, itu semua itu akan teratasi pada saat Islam yang diterapkan. Bahkan dipastikan bahwa di kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh Islam, oleh sistem khilafah, itu memastikan warga negaranya juga paham terhadap agamanya sendiri. Jadi dididik untuk menjadi pribadi yang berkepribadian Islam yang bertakwa. Tidak seperti hari ini, sistem pendidikan justru diterapkan untuk semata agar lulusannya itu bisa bekerja gitu sebagai buruh-buruh para korporat, para kapitalis. Jadi sudah melenceng jauh dari tujuan agama. Yang kelima, menjaga keturunan atau hifzun nasal. Menjaga keturunan. Ini tampak dari seperangkat aturan Islam yang mewajibkan laki-laki maupun wanita untuk menjaga kehormatannya, dirinya. Sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan pergaulan bebas. Dan keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, harus diwajibkan untuk menjaga pandangan, menutup auratnya, menjaga interaksinya, tidak boleh kholwat, tidak boleh ikhtilat, campur baur. Sehingga memang bisa dipastikan bahwa tidak ada yang menjaga kemurnian nasab gitu. Tidak ada anak di luar pernikahan seperti yang sekarang marak, bahkan aborsi terjadi di mana-mana. Yang keenam adalah menjaga keamanan atau hifzun al-aman. Sebelum ke sana, contoh dari menjaga keturunan pun, contohnya ada larangan dan hukum yang tegas bagi para pelaku LGBT. Kalau sekarang sudah banyak terjadi penyimpangan seksual, pelecehan seksual, ngeri-ngeri gitu. Jadi tidak ada sama sekali penjagaan dari sisi keturunan kehormatan. Jadi miris. Kita akan dapat terjaga silsilah nasab kita itu pada saat Islam saja yang diterapkan. Yang keenam, menjaga keamanan, hifzun al-aman. Ketika syariat Islam diterapkan, maka insya Allah keamanan itu akan terjaga karena ketegasan dari sistem sanksi Islam. Sampai dikabarkan bahwa di dalam sepanjang 1300 tahun penerapan Islam, itu yang terjadi kasus pembunuhan itu hanya sedikit sekali gitu dibandingkan hari ini. Kalau hari ini itu tiap berapa detik itu ada aja gitu. Jadi sembako pada mahal, tapi keamanan tidak terjamin. Harga nyawa makin murah. Kemudian ketika kita punya anak laki-laki maupun perempuan, itu sama dalam kekhawatiran yang sama karena tidak adanya penjagaan keamanan. Tidak ada jaminan keamanan dari negara. Jadi riskan. Dan itu tidak akan terjadi jika Islam yang diterapkan. Yang ketujuh, menjaga negara atau hifzun daulah. Islam memiliki seperangkat aturan bagaimana cara untuk menjaga kedaulatan negara, di mana contohnya ada syariat yang mengatur untuk tidak bermuamalah, tidak menjadikan musuh-musuh Islam itu sebagai kawan baik. Kalau hari ini, negeri muslim yang lainnya masih menjadikan Amerika, Israel sebagai teman, sebagai teman, bekerja sama dalam beberapa aspek ekonomi maupun aspek yang lainnya. Itu kan mengerikan. Jadi kemudian kita juga tunduk yang kasus pagar laut itu ya, tunduk pada kepentingan Cina, kepentingan asing, korporasi. Kedaulatan negara tergadaikan. Ini adalah ketujuh hal yang disebut dengan maqasid syariah sebagai cerminan dari Islam yang rahmatan lil alamin. Maka pertanyaannya, sudahkah semua hal ini terwujud? Islam rahmatan lil alamin ini terwujud? Belum jawabannya. Allah telah menerangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 bagaimana hidup kita akan dipenuhi keberkahan jika Islam diterapkan secara kafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah janji Allah di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96, bahwasanya Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau jika kita beriman dan bertakwa, semua komponen negeri ini bertaubatan nasuha. Tapi yang terjadi apa hari ini? Dikasih hujan dari langit, banjir. Dikasih kemarau, kebakaran. Jadi banyak bencana demi bencana terjadi gara-gara ulah kita sendiri, yaitu jauh dari syariatnya Allah. Potret dari Islam rahmatin alamin adalah kedamaian dan kesejahteraan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terjadi tahun 717 sampai 720 Masehi. Pada saat itu dikabarkan bahwasanya keadilan pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tampak dari perilaku hewan. Dikabarkan waktu itu bahkan segerombolan domba yang sedang digembalakan itu bisa hidup berdampingan dengan serigala, tidak menerkam, padahal kan norma itu menerkam. Itu sampai orang yang di desa itu heran kok bisa seperti itu. Ternyata itu ada sangkut pautnya dengan keadilan pemimpin mereka, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana hari ini tuh sangat kondisinya jauh berbeda. Kayak misalnya kalau hari ini tuh cicak saja, yang biasanya cicak-cicak di dinding gitu ya, makanya nyamuk, kita sering lihat tuh cicak tuh ada di lantai nyari-nyari makanan, atau enggak di atas meja, atau di atas meja makan. Ya jalan-jalan gitu. Berarti kan itu saking serakah. Menggambarkan kondisi negeri kita yang banyak pejabatnya yang berani melakukan korupsi, serakah gitu. Bagaimana gambaran Khalifah Umar bin Abdul Aziz waktu itu adalah sosok pemimpin yang anti korupsi. Hari ini kita kewalahan untuk memberantas korupsi, saking mengguritanya di berbagai lini. Yang kedua, berkuasa selama 29 bulan. Artinya, kesejahteraan ini mampu diwujudkan dalam waktu yang cukup singkat, kurang dari 3 tahun. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz pun memerintah wilayah seluas 15 juta kilometer persegi. Bayangkan ya, itu luasnya luas banget. Sepertiga penduduk dunia saat itu, berpenduduk kurang lebih 62 juta orang, setara dengan sepertiga penduduk dunia saat itu yang setara dengan 39 negara. Artinya negara yang cukup besar untuk dipimpin, tapi mampu disejahterakan. Contohnya itu menghasilkan nol mustahik, tidak ada yang mau menerima zakat karena saking sejahteranya. Maka zakat yang terkumpul itu sampai dialihkan pendistribusiannya keluar wilayah daulah, yaitu ke negeri negara-negara di luar daulah, negara orang kafir gitu, untuk membantu mereka. Itu luar biasa. Jadi dampak dari Islam rahmatan alamin itu nggak hanya di dalam negeri tapi juga hingga ke luar negeri. Makna dari Islam rahmatan lil alamin yang kedua adalah Islam mencegah kerusakan. Hal tersebut disampaikan Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut sehingga kamu lebih khusyuk dan terdorong untuk menaatinya. Dan penuh harap terhadap anugerahnya dan pengabulan doamu. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, faktanya saat ini kita terpuruk di berbagai bidang. Kenapa? Itu adalah bentuk dari kerusakan yang terjadi akibat tidak diterapkannya Islam. Makna dari fasad, kerusakan. Kerusakan itu adalah bisa dua kategori. Kerusakan sumber daya manusianya, di mana manusia-manusianya itu ber-SDM rendah. Apa yang dimaksud dengan rendah? Artinya menempatkan aturan anti terhadap aturan Islam, anti terhadap aturan-aturan yang mengandung kemaslahatan, kebaikan. Mereka lebih memilih aturan-aturan yang bisa mendororkan diri mereka sendiri. Maka terjadilah yang namanya kerusakan sumber daya manusia. Akhlaknya niradab, kurang adab, juga tidak fakuh fidin, tidak mengerti urusan agama mereka. Gak ada yang bisa diandelin, gak ngerti teknologi juga. Pokoknya mah terpuruk di berbagai bidang dari sisi kualitas SDM-nya. Kemudian dari sisi kerusakan lingkungan, kerusakan sistemik di berbagai bidang, Polexos Budhankam semua rusak-rusak. Itulah kerusakan yang terjadi akibat dari kita tidak menerapkan aturan Islam. Dan Islam punya mekanisme untuk mencegah kerusakan itu terjadi gitu. Jadi kalau kita tidak mau ini terus kerusakan ini terus menjalar,
bagikan penyakit kanker, maka harus segera diatasi taubatan nasuha. Islam itu rahmatan lil alamin. Apa artinya rahmat? Rahmat itu artinya seimbang. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mengajak pada kebaikan, contohnya nih, kalau misalnya menanam padi, maka ketika kita menanam padi, itu tidak langsung ditinggalkan gitu aja, tapi juga disiapkan gimana caranya agar diberantas hamanya, tidak ada hamanya. Artinya sepaket yang namanya kita sayang pada padi, rahmat itu sayang kepada padi. Maka selain menanam dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, juga dijaga agar terhindar dari hama. Begitupun ketika kita mendidik anak. Makna dari rahmat ini adalah ketika kita memastikan kita memberikan pendidikan agar anak-anak kita soleh-soleha. Dan kita juga memberikan larangan kepada mereka, mencegah agar anak kita itu tidak terjerumus pada kenakalan, menyakiti orang lain misalnya. Jadi sepaket ya, yang namanya rahmat itu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka karena Rasul ini diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, akhirnya Rasul ini dimusuhi dakwahnya. Kenapa? Karena yang dilakukan Rasul adalah amar ma'ruf nahi mungkar pada masyarakat jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah saat itu banyak melakukan pelanggaran terhadap berbagai aturan Islam. Misal, kecurangan di pasar itu berarti melanggar perekonomian. Kemudian pergaulan bebas, kerusakan sosial, perbudakan, banyak hal yang dikritisi oleh Islam, sehingga wajar kalau dimusuhi oleh penduduk Mekah saat itu. Islam itu memiliki aturan yang lengkap, bukan parasmanan. Dan itu kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam perkara akidah dan ibadah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu aturan akhlak, makanan, pakaian, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu perkara muamalah, poleks tersebut, hukubat, dan sanksi. Maka kalau kita mencintai Nabi, maka haruslah mencintai syariah tanpa memilah. Kalau contohnya, sebentar lagi kita puasa. Mengapa kita puasa? Karena taat terhadap aturan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka kalau kita merasa berdosa tidak puasa di bulan Ramadan karena tergerak untuk menaati aturan di Al-Baqarah, maka sebetulnya di dalam Al-Baqarah juga ada aturan terkait dengan kisos. Tapi kenapa kita tidak merasa berdosa pada saat meninggalkannya, tidak merakannya di dalam kehidupan bernegara kita? Padahal perintahnya jelas sama juga. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisos. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menegakkan kisos, tapi tidak dilakukan. Maka ini adalah bukti bahwa kita saat ini tengah berada dalam memilah hukum Allah. Jadi memposisikan hukum Islam itu seperti parasmanan. Ibadah oke, ribawi no. Padahal riba jelas dilarang, tapi kita berhutang pada riba. Dan misalnya lagi tadi puasa yes, kisos no. Nah itu. Makanya Islamnya tidak dirasakan rahmatan lil alamin. Maka Islam rahmatan lil alamin akan terwujud hanya jika Islam diterapkan secara kafah. Hal ini sebagaimana di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Apakah kalian mengimani sebagian isi kitab lalu ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang sangat pedih. Allah sama sekali tidak lengah mencatat semua perbuatan kalian. Jadi jangan sampai kita ingkar terhadap sebagian isi Al-Quran. Nah ini diibaratkan itu ban mobil copot ya. Apa yang jadinya kalau kita melihat mobil yang bannya copot? Pasti panik kan. Karena apa? Pasti akan mengundang pada kecelakaan, masalah. Begitupun ketika kita menempatkan Islam, pilah-pilah itu sama kayak copot, ondel-ondelnya itu pada copot gitu. Maka yang terjadi apa? Akan terjadi kecelakaan terhadap urusan kehidupan kita. Dan Islam rahmatan lil alamin ternyata pernah terwujud selama 1300 tahun. Ini salah satu potret yang terjadi di tahun 1845 sampai 1852 Masehi, di mana kelaparan hebat terjadi di Eropa di wilayah Irlandia. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah disebut dengan The Great Hunger atau The Great Irish Famine. Lebih dari 1 juta orang meninggal. Penduduk Irlandia berkurang sampai 25%. Khalifah Abdul Majid I pun mengirim bantuan 10.000 sterling, mengalahkan bantuan dari Ratu Inggris 2.000 sterling. Padahal itu wilayah kekuasaan dari Ratu Inggris. Tapi tanpa pamrih, tanpa ada
misalnya itu teh bukan hutang, tapi memang diberikan bantuan secara cuma-cuma untuk warga Irlandia dari pemerintahan kekhilafan Islam. Apakah sekarang ada gitu negara yang membantu orang lain, membantu Indonesia misalnya tanpa pamrih? Nggak ada. Yang ada kita menerima bantuan itu secara ribawi, harus dikembalikan dalam bentuk hutang ribawi. Ini sangat kondisi yang sangat jauh berbeda. Itu sampai diwanti-wanti oleh Ratu Inggris jangan sampai melebihi bantuannya, itu jangan sampai melebihi bantuan ratunya. Tapi ya karena rasa kemanusiaan, Khalifah Abdul Majid I tetap mengirim bantuan itu 10.000 sterling, berarti 5 kali lipatnya. Sampai warga Irlandia itu sangat-sangat berterima kasih terhadap bantuan dari Khalifah Abdul Majid I. Khalifah mengirim 5 kapal besar yang berisi obat-obatan, baju, pakaian ke pelabuhan dan lain-lainnya, makanan ke pelabuhan di pesisir laut Irlandia. Itu ada gambar kapalnya hingga diabadikan jasa dari Khalifah Abdul Majid ini di bendera mereka Irlandia. Itu luar biasa. Dan itu tercatat dalam sejarah kegemilangan Islam, sejarah dunia. Jadi bukti dari Islam rahmatan alamin itu tidak hanya mensejahterakan di dalam negeri, tapi juga orang luar yang di luar daulah pun merasakan dampak dari diterapkannya Islam. Luar biasa. Jejak emas peradaban Islam itu pernah diabadikan di dalam buku Story of Civilization yang ditulis oleh Will Durant and Ariel Durant, pasangan sejarawan Barat. Di dalam bukunya ditulis, para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat dalam sejarah setelah zaman mereka. Jadi itu luar biasa, itu bukti sejarah yang di mana Islam diterapkan, itu keadilan kesejahteraan itu meliputi seluruh dunia. Itu luar biasa. Bukti dari Islam rahmatan lil alamin berikutnya adalah bahwasanya ketika Islam diterapkan, maka bermunculan ilmuwan-ilmuwan muslim pembangun peradaban dunia yang karya-karyanya itu bisa dinikmati hingga abad ini. Contohnya itu Jabir Ibnu Yahya, penemu bahan pelarut emas, asam sulfat, klorida, nitrat, dan alkali, luar biasa. Kemudian Tibit Ibnu Qura di tahun 826 Masehi, itu penemu perhitungan integral, trigonometri, serta bilangan real, luar biasa ya di kalkulus. Al-Zahrawi, penemu 26 alat medis, deodoran, hand lotion, dan sebagainya. Ibnu Haytham, penemu mikroskop dan teleskop. Ibnu Sina, ahli dalam penemu anatomi tubuh manusia. Umur Khayyam, penemu hitungan akurat perputaran bumi, luar biasa pintar-pintar. Ibnu Al-Baitar, penemu obat-obatan dari tumbuhan. Ibnu Al-Nafis Masehi di 1213 Masehi, penemu fisiologi pembuluh darah. Kemudian ada Ibnu Khaldun, penemu ilmu sosiologi. Al-Khawarizmi, penemu konsep aljabar, dan masih banyak lainnya, ulama maupun ilmuwan pembangun peradaban Islam, pembangun peradaban dunia. Maka pertanyaannya hari ini, apa yang telah dihasilkan dari peradaban kapitalisme sekuler? Kerusakan di mana-mana ya. Jadi sangat jomplang gitu. Kondisi umat Islam hari ini itu berada di titik nadi terendah peradaban. Jika dulu umat Islam itu selain dia hafiz Quran, ngerti hadis, ngerti syariat, mereka juga pintar-pintar dari sisi ilmu-ilmu duniawinya hingga mampu menjadi para ilmuwan di masanya. Tapi kalau hari ini yang nggak pintar kaditu kadir gitu. Kalau istilah bahasa Sundanya ya. Ya kita kembali mengalami kejayaan itu kembali, tergantung pada diri kita hari ini mau berjuang atau tidak. Maka agar Islam menjadi rahmatan lil alamin dibutuhkan 4 pilar yang harus tegak. Ibaratnya itu bangunan atau rumah, itu ada tiang-tiang penyangganya. Tiang pertama itu adalah ketakwaan individu. Ini adalah menjadi benteng pertama yang harus dimiliki oleh semua kaum muslimin. Itu kaum muslimin harus menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab langsung terhadap Allah. Mereka harus menjadi pribadi yang bersaksi Islam, yang menempatkan ridho Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan mereka. Mereka akan bersikap hati-hati, takut akan hisabnya Allah. Ketakwaan individu. Yang kedua adalah keluarga yang bertakwa, di mana keluarga ini akan menjadi benteng terkecil yang mampu untuk mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang generasi pemimpin soleh, saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian pilar ketiga adalah kontrol sosial masyarakat, yang masyarakatnya itu bukan masyarakat yang individualis, tapi saling beramar ma'ruf nahi mungkar, saling menjaga agar aturan Islam itu terapkan di tengah lingkungan mereka. Dan yang keempat itu adalah gerbang utama negara yang menerapkan aturan Islam secara kafah, garda terdepan dalam penegakan syariat Islam. Nah, jika 4 pilar ini tegak, melaksanakan fungsinya ketakwaan kepada Allah, maka saat itulah Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin yang tidak hanya membawa kebaikan di dalam negeri, tapi juga keluar daulah. Sebagaimana yang pernah terjadi menjadi mercusuar peradaban dunia. Semoga kita bisa kembali mewujudkannya menjadi khair ummah, menjadi umat terbaik, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110. Walau alam bisawab. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga ilmunya, materinya bermanfaat. Dan jika dirasakan bermanfaat, maka mohon di like, komen, dan share, serta subscribe. Sekian yang bisa disampaikan. Akhir kata,
Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.